Halo semuanya, selamat toyah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakalan bahas manhwa baru yang berjudul Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan dengan genre action, adventure, Craig Race dan juga fantasi. Manhwa ini merupakan karya dari seorang autor bernama Go Lim Jasi dan Nam Kukun yang diilustrasikan oleh seorang bernama Jum Saeng. MC kita ini bernama Aden Albireo yang dijuluki dengan Dragon Slayer, sang pahlawan yang membunuh Berserker dan Raja Iblis. Meski pada akhirnya ia menyelamatkan dunia, ia malah dikhianati oleh orang terdekatnya. Namun di saat ia mengutuk perbuatan mereka karena mengakhiri hidupnya tanpa belas kasihan, ia terbangun 15 tahun sebelum kebangkitan Raja Iblis di tubuh putra sulung seorang duk yang ceroboh, yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Putra itu bernama Aden Remes. Terlebih lagi, Raja Iblis yang ia pikir telah ia bunuh kini berada di dalam jiwanya. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Aden Albireo dan apa yang akan dilakukannya setelah mengetahui kebenarannya? Mari kita mulai kisahnya. Seorang pria dulunya dikenal sebagai seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia dari Demon Lord yang mewarnai setengah dunia dengan darah, The Dragon Slayer, Aden Albireo. Namun, di momen ketika Demon Lord telah mati, ada sebuah kutukan yang diarahkan kepadanya, sehingga orang-orang terdekatnya yang membantunya mengalahkan Demon Lord berbalik mengkhianatinya. Di tengah dirinya yang sekarat setelah disuk dari belakang, rekan-rekannya satu persatu mengatakan, "Engkau yang akan memusnahkan dosa akan menjadi satu dengan dosa itu sendiri." Itu adalah legenda yang sudah diturunkan dari Imperial Court. Aku tak punya pilihan lain, Lord Albireo. Demon Lord adalah makhluk yang turun-temurun. Mereka yang membunuhnya akan menjadi Demon Lord selanjutnya, dan akan seterusnya begitu. Jadi bisa dibilang, ketika kau membunuhnya, kau sudah menjadi dia. Tapi menurutku, itu adalah hal yang bagus. Kau memang perlu mengorbankan diri untuk keselamatan negara ini. Kamu tak punya pilihan lain, dan aku juga tak meminta pengampunan darimu, Aden. Sekarang istirahatlah. Great Magic Seal, Claymore. Bersamaan dengan jiwanya yang tersegel dengan teknik tersebut, Aden yang tak bisa menerimanya berpikir, "Dulu, kalian adalah teman-temanku. Dulu, kalian adalah rekan-rekanku, kolegaku. Tapi ternyata, semua itu hanyalah kebohongan. Sialan. Aku lebih memilih mati daripada harus terjebak di sini selamanya." Kegelapan yang sangat pekat, suatu jurang kegelapan tanpa dasar. Aku selalu berpikir, kalau akan terus terjun jatuh tanpa menyentuh dasar. Kalian semua, aku ingin mereka semua menderita. Di saat ia berpikir jika semuanya telah berakhir, umpatan terakhirnya malah keluar dari mulutnya, yang membuatnya tersadar jika dirinya masih hidup. Ditambah lagi, ia bisa mendengar suara keributan di sekitarnya yang begitu heboh karena mendengar suaranya. "Wow, beliau bangun. Master, apa Anda sudah sadar? Anakku, sayangku, apa kamu bisa mendengarku? Putraku, syukurlah kau sudah bangun." Tentu saja, semua keribatan itu membuatnya kebingungan. Kenapa orang-orang di sana memanggilnya dengan Master, anaknya dan juga putranya? Seketika itu juga Aden yang telah membuka matanya bangkit bertanya, "Kalian siapa?" Satu-satunya perempuan di sana pun memeluknya mengatakan, "Syukurlah, kamu sudah tertidur selama 2 hari. Kamu pasti bingung sekarang. Aku ini ibumu, anakku saya, Aden Remes." Tentu saja kebingungannya semakin bertambah tatkala mendengar namanya. Kenapa nama belakangnya menjadi Remes dan bukanlah Albireo? Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja kepalanya terasa begitu sakit, di mana otaknya dibanjiri sebuah ingatan yang tak pernah ia lakukan. Hingga Aden pun berpikir, ingatan apa ini? Ingatan tentang seseorang bernama Aden Remes mengalir di kepalaku. Sebentar, apakah sekarang tahun 450 kalender Imperia? Ini adalah 15 tahun sebelum aku mati. Ketika di dalam void, suatu batasan di antara dunia, aku ditinggalkan oleh rekan-rekanku. Aku yakin kalau aku sudah mati sebelum aku bisa menjadi Demon Lord dan dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Para bajingan itu harus menerima akibatnya. Akan kucari mereka dan bunuh mereka satu persatu. Omong-omong, pemilik tubuh ini yang sebelumnya adalah manusia sampah ya.
Kenapa aku masuk ke tubuh orang seperti ini? Dan kenapa dia bisa sampai tertidur selama 2 hari? Saat itu, aku mabuk dan basah kuyup karena hujanan. Jika aku bukan putra seorang duk, aku pasti akan dipukul sampai mati. Saat kemudian, meski tingkahnya begitu aneh, orang-orang di sana yang merupakan 2 pelayan beserta ibu dan ayahnya pun meninggalkan kamarnya karena merasa jika Aden sudah baik-baik saja. Lalu Aden yang mencoba mencerna apa yang terjadi padanya pun bergumam sembari bercermin. Ini terasa aneh. Apa aku sungguh Aden Alabrio? Rasanya seperti aku hanya memimpikan seluruh kehidupan yang lain itu. Kalau dipikir lagi, bagaimana jika aku periksa kekuatanku? Sistem oven. Sistem adalah kekuatan yang didapatkan dari memakan jantung berserker bersamaan dengan titel yang seharusnya Dragon Slayer. Dan sistemnya masih ada, berarti bukan mimpi. Tapi kenapa namaku muncul dengan simbol aneh seperti itu? Ya, itu sudah penting. Ini pasti pemberian dari dewa. Sekarang, aku hanya perlu menemukan mereka, lalu menyalurkan isi perut. Namun, belum sempat Aden menyelesaikan kalimatnya. Ia sontak dikejutkan karena melihat pelayannya, Philip yang berjalan gemetaran ke arahnya. Ada apa? Philip yang begitu ketakutan karena sempat mendengar akhir gumaman Aden membalas. Saya membawakan minuman untuk Anda. Aden pun segera mengambil minumannya sembari mengatakan, pas sekali. Gue memang lagi haus. Terima kasih. Mendengarnya berterima kasih, Philip pun sontak berpikir, terima kasih? Apa dia baru saja mengatakan terima kasih? Apa artinya itu? Nikmat? Apa dia menyukainya? Apa disungguhan? Apa si berantakan itu sungguh mengatakan terima kasih? Saking tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya, Philip pun terus berdiri di sana yang membuat Aden bertanya heran. Apakah masih ada yang ingin kau katakan? Seketika itu juga, Philip melangkah pergi dari sana yang membuat rekan pelayannya bertanya padanya. Loh, apa-apaan ini? Kenapa kau bisa keluar dari sana dengan selamat? Dengan tubuhnya yang gemetaran, Philip membalas. Dia tadi bilang terima kasih. Rekannya menimpali. Terima kasih apa? Kenapa dia sekarang? Apa dia mulai gila? Tentu saja, Aden sendiri bisa mendengar percakapan mereka yang membuatnya menghela napasnya berpikir. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar gila. Bisa dibilang, aku kembali 15 tahun sebelumnya. Apa yang terjadi pada diriku yang lalu? Apakah ada diriku yang lain di masa ini? Untuk sekarang, aku harus mendapatkan sesuatu di Master Falcon, sang mantan mercenary king kan? Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun segera berlari mengejar Philip yang untungnya belum pergi jauh dari kamarnya. Hei, Philip, aku ingin bertanya, apa kau ada waktu? Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Philip merinding karena dari sudut pandangnya, Aden sama sekali tak pernah manggil namanya yang membuatnya tampak lebih menakutkan daripada sebelum-sebelumnya. Di saat Philip terbengung dengan tubuhnya yang gemetaran, rekan pelayannya menepuk pundaknya mengatakan, terima kasih atas semuanya, Philip. Aku pasti akan mengingatmu. Meskipun Philip sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Aden hari ini, ia tak punya pilihan lain selain menemuinya. Di mana semua kekhawatiran yang ia pikirkan jika hidupnya akan berakhir langsung sirna ketika Aden hanya bertanya tentang mercenary king. Apa yang kau tahu tentang murid mercenary king? Philip membalas, saya dengar rumornya kalau mercenary king menghilang beberapa waktu lalu. Tapi Tuan Muda, saya tidak pernah mendengar apapun tentang murid mercenary king. Mendengar hal itu, seketika itu juga Aden terdiam berpikir, aku cukup terkenal sebagai murid sang mercenary king. Dia juga menghilang ya. Tapi apa maksudnya dia tak punya murid sama sekali? Terus apa yang sedang aku lakukan? Kemana aku pergi? Kalau dipikir-pikir, saat aku kecil, aku yang tinggal di daerah kumuh hari itu mencoba untuk mencopet seorang pria. Dan untungnya aku berhasil mendapat jackpot dari kantung uangnya. Namun baru saja aku kehilangan hal itu. Pria yang aku copet menemukanku dan dengan mudahnya menangkapku. Lalu menyeretku begitu saja karena katanya aku punya tubuh yang lumayan kuat dan ingin menjadikanku muridnya. Itulah bagaimana aku bertemu dengan masterku, Master Falcon. Sejak saat itu, aku dikenal sebagai murid Master Falcon dan kemudian setelah membunuh Crazy Dragon, aku pun dipanggil Dragon Slayer King. Tapi sekarang, murid Mercenary King, Aden Alabrio,
tak ada di sini. Hari demi hari pun berlalu sejak Aden menyadari fakta tentang dirinya. Meskipun begitu, Aden yang tak bertingkah seperti biasanya kini menjadi bahan gibahan para pelayan di kediamannya. Hei, sepertinya belakangan ini tuan muda berubah ya. Iya, waktu itu ketika Philip menumpahkan anggur, dia tidak melemparkan apapun kepadanya. Dia bahkan terima kasih padaku loh. Dia juga mendadak mulai memanggil namaku dengan akrab. Gila, kok jadi merinding anjing? Katanya orang bisa berubah setelah penyakit serius. Sepertinya itu memang benar. Tapi, apa dia benar-benar baik-baik saja? Belakangan ini, dia tampak lesu dan matanya kelihatan kosong. Aden sendiri yang kini tengah duduk bengong di halamannya berpikir, aku bosan sekali. Makananku sudah disiapkan dan aku juga tidak harus bersih-bersih. Aku mencari tentang Aden Albrio di waktu luangku. Tapi sesuai dugaan, diriku yang lain tidak ada. Kalau begitu, bagaimana dengan pengkhianatan yang aku alami? Bagaimana dengan kebencianku? Bagaimana dengan kebalas dendamku? Hai, suara pedang kayu. Para kesatria ya. Ada banyak kesatria di kediamanku. Aden yang gabut parah pun memperhatikan para kesatria yang tengah berlatih tak jauh di depannya. Namun baru saja ia memperhatikannya, tiba-tiba saja adiknya, Carl mendatanginya dengan wajah kusutnya. Hei, kenapa kau di sini? Seketika itu juga Aden meliriknya sembari berpikir, dia, adik Aden Remus, Carl Remus. Berbeda dengan pemilik tubuh ini sebelumnya yang merupakan seorang bajingan, Carl adalah orang yang rajin dan sudah menjadi seorang ksatria. Meskipun dia anak kedua, dia bahkan berhak menjadi ahli waris. Kalau ada satu masalah, itu adalah dia sangat tidak menghormati kakaknya. Lihat saja wajah yang sengaja itu, dia pasti menganggapnya menyedihkan. Lihat kakaknya sibuk bermain minum-minum seharian. Kau bisa melihatnya di wajahnya, ekspresi meremehkan dan perasaan superior terhadap kakaknya. Dengan pikiran seperti itu, Aden membalas, ya, aku cuma nonton saja, karena aku bosan. Carl yang sudah kesal karena kehadirannya saja menimbali. Latihan kesatria bukanlah suatu tontonan. Kalau kau di sini bukan untuk sparring, mending kau pergi saja. Mendengar hal itu, Aden yang merasa jika ia belum memegang pedang sejak semua terjadi mengatakan, sparring ya? Baiklah, ayo sparring. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Carl terkejut. Meskipun begitu, ia tetap membawanya ke tempat latihan, di mana ia memasangkannya dengan seorang kesatria magang. Lalu setelah memakai perlengkapannya, satria magang itu pun berlutut di depannya mengatakan, Satria magang Bazan dari kesatria Remus memberi salam kepada tuan muda Aden sebelum sparring. Dengan santainya Aden membalas, ya baiklah. Melihat sikapnya yang begitu santai, para satria di sana pun tak bisa menahan komentarnya. Hei, bukankah kita harus menghentikan ini? Biar begitu, dia tetaplah tuan muda kita kan? Ya, mungkin Bajan tidak ingin dipecat, jadi pun dia pasti tahu untuk sengaja mengalah kan? Bajan sendiri yang kini bersiap dengan pedang kayunya berpikir, waduh, ini buruk. Tak kusangka aku harus sparring melawan tuan muda barbar ini. Bagaimana caraku kalah secara natural kepada orang lemah sepertinya yang bahkan kalah dengan anjing tetangga? Di saat Bazan berpikir seperti itu, Aden pun bisa langsung menyadari apa yang dipikirkannya, yang tentunya membuatnya tak bisa membiarkannya begitu saja. Karena ia ingin pemanasan setelah sekian lama. Hingga Aden pun berencana bagaimana kalau ia memancingnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan begitu, Aden pun mengatakan, hei, jangan coba-coba sengaja kalah. Lakukanlah yang terbaik. Satria magang yang kalah dengan orang barbar yang lemah tidak akan berguna lagi kan? Kalau kau kalah, aku akan memendangmu dari pasukan. Mendengar perkataannya, Carl yang menontonnya bersama dengan para satria lain berpikir, orang barbar itu sudah gila. Dia bahkan tidak pernah memegang pedang. Dan sekarang, dia ingin sparring dengan serius melawan seorang satria magang. Kemudian, Bazan pun menghela napasnya mengatakan, kalau begitu, saya akan mulai tuan muda. Tepat setelah mengatakan itu, Bazan pun melesat menerjangnya yang membuat Aden langsung mengangkat pedangnya. Namun, meski Aden berhasil menangkis serangannya, lengannya langsung terasa sakit, yang mana tubuhnya lebih lemah dari dugaannya. Tapi entah kenapa, Aden malah merasa ingin terus bertarung. Hingga para satria di sana yang menontonnya terbangun diam berpikir, Bazan, si bodoh itu, kenapa dia mengerahkan seluruh kekuatannya melawan tuan muda? Bagaimana kalau dia terluka?
Tetapi yang lebih anehnya lagi, bagaimana bisa tuan muda masih bisa bertahan? Dan ini pun diakhiri dengan saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya, di mana Eden bisa mengimbangi pergerakan Bazan. Carl pun bergumam, anjir, bagaimana bisa orang maksudku, bagaimana Eden bisa melakukannya?